Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang React Native Basic. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu memahami position di dalam React Native. Nah, seperti apa sih position itu? Dan apa pentingnya memahami position di dalam React Native? Kalau kita ambil sampel di dalam aplikasi Instagram, position itu bisa kita contohkan seperti pada item di dalam posting. Kalau kita lihat, ketika postingannya lebih dari satu, biasanya akan muncul icon kecil yang menunjukkan bahwa postingannya lebih dari satu. Atau kalau postingannya mungkin dibuat di dalam IGTV, biasanya juga muncul icon IGTV di sini. Ini gimana caranya ketika ada sebuah icon berada di dalam sebuah gambar. Nah, itu adalah teknik yang digunakan menggunakan cara position. Atau praktek yang lainnya, kalau kita sering membuka e-commerce, kalau kita lihat di salah satu sampel di sini di bagian keranjang, kita melihat ada angka 14 di sini sebagai notifikasi ke kita bahwa kita sudah memasukkan 14 benda di dalam keranjang. Gimana caranya kita memasukkan angka 14 dengan background di belakangnya merah yang berada di atas icon, sedangkan icon-icon yang lain dia tidak memiliki notifikasi angka seperti ini. Nah, hal tersebut bisa kita implementasi dengan teknik position tersebut. Maka dari itu, di tutorial kali ini kita akan mencoba memahami bagaimana caranya menentukan position di dalam aplikasi React Native. Nah, kita akan mulai melihat dari app.cs karena ini pusat aplikasi kita dimulai. Nah, kalau kita lihat, kita sudah membuat komen untuk sampel komponen dan styling React Native komponen. Coba kita uncomment, kita simpan. Nah, sehingga muncullah materi-materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya dilanjut terakhir materi Flexbox. Nah, selanjutnya kita akan memulai materi baru bernama Position React Native. Nah, nanti kita akan membuat komponen baru sama seperti sebelumnya. Kita akan buat file Position React Native.js. Nah, kita sudah mempunyai file bernama Position React Native. Nah, ini file yang masih kosong sama seperti sebelumnya. Kita akan membuat komponen di sini. Kalau sebelum-sebelumnya kita biasa mengetikkan secara manual, seperti import React, kemudian mungkin kita membuat komponen const, dan seterusnya untuk membuat sebuah functional komponen atau sebuah kelas komponen. Nah, sekarang saya akan menggunakan extension IS7, React, Redux, React Native, dan seterusnya untuk memudahkan kerja saya. Nah, kalau rekan-rekan ingin mengetahui extension apa saja yang saya pakai, saya menyediakan video tutorial khusus menjelaskan tentang extension apa saja yang saya gunakan untuk membantu coding saya di React Native. Nah, kita kembali ke file kita, position ini. Kita hanya mengetikkan rn, artinya React Native, functional component. Nah, ini kita meminta extension tadi untuk membuat sebuah komponen menggunakan functional component. Kalau kita pilih yang atas ini RNF, berarti kita dibuatkan komponen tanpa style sheet. Kalau yang bawah ini menggunakan style sheet. Nah, saya akan menggunakan yang bawah. Nah, secara cepat komponen kita akan langsung dibuatkan oleh extension tadi. Bahkan nama dari komponennya pun langsung dibuatkan sesuai dengan nama file yang kita miliki. Sehingga saya sekarang langsung memiliki komponen dengan functional komponen bernama Position React Native. Kemudian saya simpan. Nah, secara otomatis kita sudah tidak perlu import secara manual lagi, tidak perlu definisi komponen dan seterusnya. Baik, saya akan membuat di sini teks sederhana dulu. Setelah kita memiliki komponen Position React Native, kita akan panggil dia di dalam app.cs. Di sini, Position React Native. Dia akan otomatis diimport, kemudian kita tutup. Nah, kita simpan. Oke, halaman kita sudah muncul nih di paling bawah. Nah, seperti biasa, karena kita akan concern kepada materi position, yang lainnya akan saya komen dulu. Nah, seperti ini. Cara komen adalah kita blok yang bagian yang ingin kita komen, kemudian kita tekan komen, kemudian garis miring. Oke, kita simpan. Nah, sehingga kita akan fokus di materi position ini. Nah, seperti apa sih position yang sudah saya jelaskan tadi dan bagaimana cara membuatnya? Kita akan langsung ke studi kasus. Saya membuatkan desain yang sangat sederhana, melanjutkan dari yang sebelumnya. Nah, kalau kita memiliki icon seperti ini, yang mana terdiri dari lingkaran,
kemudian ada icon keranjang, kemudian ada notifikasi angka di sini, dan teks. Kita akan implementasi ini. Oke, kita akan masuk ke dalam file Position React Native. Nah, kalau kita lihat desain, pertama kita akan membuat bungkus view-nya dulu di sini. Kemudian di dalam view itu ada image. Nah, kalau image berarti memerlukan import image dari React Native. Kita tambahkan di sini. Dan kita akan memerlukan image-nya. Image-nya saat ini kita belum memilikinya. Saya akan ekspor dulu dari Figma. Nah, untuk bagian ini akan saya ekspor menggunakan PNG. Saya buat size-nya 2 kali biar tidak pecah. Oke, kita ekspor. Langsung kita simpan ke project kita, struktur project kita. Oke, sudah kita simpan. Dan kalau kita lihat, saya sudah menambahkan satu nih, card.png. Nah, sekarang kita akan panggil seperti sebelumnya. Import, kita akan berikan nama image tersebut dengan nama card from card.png. Kemudian, kita akan panggil card tersebut di dalam ini menjadi source. Kita panggil card. Nah, kita akan tentukan size-nya nih. Size-nya akan kita samakan, yaitu ukurannya 50 kali 50 di sini. Style. Nah, supaya rapi, karena tadi komponen kita dibuat dengan style sheet create, kita akan membuat stylingnya di sini. Nah, kita akan beri nama styling image tersebut adalah icon card. Nah, stylingnya akan kita pindah ya. Kita pindah sini, kemudian kita panggil styles. Nah, berarti kita memanggil styles itu adalah konstanta ini, styles, kemudian dot icon card. Oke, kita simpan. Oke, sekarang kita sudah memiliki icon card, kemudian sudah dibungkus view. Terakhir kita memerlukan teks di luar dari view yang ini. Kita akan buat teks keranjang belanja Anda. Oke, kita simpan lagi. Nah, sekarang sudah ada. Kita akan menambahkan styling-styling kecil. Contoh di sini, saya akan membuat style, kemudian style ini akan saya buat langsung dari sini. Saya akan buat itu namanya card wrapper. Nah, stylingnya nah, sekarang sudah ada nih bordernya. Namun, bordernya masih berbentuk kotak. Karena kita belum menentukan ukuran dari lingkarannya. Kalau kita lihat, ukuran dari lingkaran ini 93 pixel. Berarti kita akan buat, simpan, oke. Bentuknya masih kotak. Nah, kalau bentuknya masih kotak seperti ini, kita akan buat border radius. Nah, berapa? Karena biasanya separuh dari lebar dan tingginya, berarti kita buat aja 93 dibagi 2. Nah, seperti ini, langsung lingkaran. Nah, kalau kita lihat, ikonnya menjadi bablas, tidak ada di tengah. Nah, caranya untuk membuat ke tengah, kita sudah mempelajari di materi Flexbox. Kita akan buat dia. Nah, berarti dia posisinya sekarang udah ada di tengah. Nah, selanjutnya, kita akan memberikan jarak nih dari kiri dan atasnya supaya tidak terlalu mentok ke atas ini. Kita akan tambahkan nah, supaya tidak terlalu mepet. Nah, supaya posisi teks dan juga keranjang bulat ini berada di tengah, kita bisa menambahkan style juga di sini. Line item, center. Nah, kita simpan. Nah, dia berada di tengah. Nah, pertanyaan saya, kenapa di sini bukan justify content, tapi align item? Kalau sebelumnya kita pelajari di materi Flexbox, kalau flex direction-nya itu row, seperti ini, dia akan ke kanan untuk komponen yang ada di dalamnya. Nah, barulah kalau saya membuat flex direction-nya row, garis horizontalnya ditentukan oleh justify content. Sedangkan kalau flex direction-nya column, seperti ini, maka garis horizontalnya ditentukan oleh align items. Seperti itu. Nah, secara default, kalau kita tidak menentukan flex direction, defaultnya adalah flex direction column. Nah, seperti ini berarti sama aja dengan flex direction column. Sehingga saya buat align item center. Oke, sudah ada di tengah posisinya. Mungkin yang belum sama adalah ukuran dari teksnya dan jarak teks ke keranjang ini. Kalau kita lihat jarak ke atasnya 8 pixel, ukuran teksnya 12, medium, dan colornya ini. Nah, kita akan buat
Oke, sudah kita buat. Untuk teksnya sudah sesuai dengan desain. Nah, yang belum ada adalah notifikasi hijau di atas sini yang ada angka 10-nya. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, disinilah kita akan mempelajari position. Caranya, kita akan membuat dulu sebuah teks di sini dengan angka 10. Nah, kita simpan. Teksnya jadi berada di bawah keranjang. Kemudian saya akan buat styling untuk teks tersebut bernama Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya yang menjadi masalah adalah posisi dari notif hijaunya ini, dia berada di bawah, tidak berada di sini. Nah, gimana caranya? Nah, disinilah kita akan memahami position. Kalau kita ingin mempunyai komponen yang bebas bergerak di dalam aplikasi kita perlu membuat yang namanya position absolute. Position absolute itu artinya si komponen ini bebas bergerak di dalam aplikasi kita. Nah, kalau kita simpan, nah dia akan mulai bebas bergerak. Saat ini karena kita belum tentukan posisinya berada di mana, maka dia akan secara bebas mengatur dirinya sendiri. Katakan kita sekarang atur nih, topnya atau atasnya kita tentukan 20 pixel. Kemudian kirinya kita tentukan 5 pixel. Nah, maka dia akan lari ke atas, dari atas 20 pixel ke kirinya 5 pixel. Atau kita coba dengan 0, kemudian left-nya juga 0. Nah, dia akan lari ke ujung wrapper terdekat. Wrapper terdekat kita berada di view yang ini, atau bungkus terdekat. Nah, supaya lebih terkontrol lagi, bisa jadi dia ada di luar sini. Kita akan kunci teks ini, supaya tidak keluar dari bungkusnya. Kita akan buat bungkus view yang ini, card wrapper. Kita akan buat position-nya dia menjadi relatif. Dia akan kita tentukan sebagai bungkusnya. Nah, posisinya kan ada di kanan nih, bukan di kiri. Kita ganti aja menjadi right-nya 0. Oke, sekarang posisinya sudah ada di sebelah kanan. Nah, ini dengan ada position absolute itu kita bisa menggeser-geser secara bebas komponen kita. Atasnya mau ditentuin berapa, atau mungkin posisinya mau di bawah, seperti ini, itu juga bisa. Nah, kita sesuaikan dengan desain seperti ini. Oke, jadi itulah cara menentukan posisi dari suatu komponen supaya bebas bergerak di dalam aplikasi kita. Nah, kita tambahkan mungkin di sini teks sebagai pembeda di sini. Oke, demikianlah materi tentang position untuk aplikasi React Native. Semoga bermanfaat.